Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Suryani, NIM 2018-100-603-11-092. Di sini saya akan mempresentasikan pengerjaan UAS metode numerik. Langsung saja yang pertama yaitu interpolasi. Untuk soal misalkan kita mempunyai data kecepatan laju sepeda dan diperoleh yang disajikan dalam tabel tersebut. Yang pertama menggunakan metode interpolasi polinomial. Data pengukuran berikut menunjukkan hubungan antara waktu dan laju kecepatan seseorang dalam mengendarai sepeda. Penyelesaiannya, polinom yang menginterpolasi keempat buah titik itu adalah polinom pangkat 3 yang berbentuk fx sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat ditambah A3x pangkat 3. Kemudian masukkan nilai yang diketahui sehingga diperoleh seperti ini dan bentuk matriksnya seperti ini. Kemudian selesaikan matriks tersebut dengan eliminasi Gauss. Yang pertama, baris 2 dikurangi baris 1 dikali 1. Yang selanjutnya baris ketiga dikurangi baris 1 dikali 1. Dan selanjutnya. Telah terbentuk matriks segitiga bawah sehingga bentuk matriks menjadi seperti ini dan kita peroleh 48A3 sama dengan 12, A3 sama dengan 0,25. Kemudian 8A2 ditambah 96A3 sama dengan 8. Kita peroleh A2-nya sama dengan negatif 2. Selanjutnya untuk 2A1 ditambah 12A2 ditambah 56A3 sama dengan 6. Kita ketahui, kita peroleh A1-nya 8. Selanjutnya kita mencari A0 dari persamaan A0 ditambah 2A1 ditambah 4A2 ditambah 8A3 sama dengan 3. Yaitu A0-nya sama dengan negatif 7. Maka diperoleh A0 sama dengan negatif 7, A1 sama dengan 8, A2 sama dengan negatif 2, A3 sama dengan 0,25. Setelah mendapat A0, A1, A2, dan A3, masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam persamaan polinom pangkat 3. Fx sama dengan negatif 7 ditambah 8x dikurangi 2x kuadrat ditambah 0,25x pangkat 3. Selanjutnya metode yang kedua, metode Selanjutnya, yang kedua menggunakan metode Lagrange. Soalnya seperti nomor 1 tadi. Kemudian tentukan berapakah laju kecepatan pada menit kelima menggunakan metode Lagrange orde 2. Penyelesaiannya X sama dengan 5. Untuk mencari kecepatan atau nilai Y, kita memerlukan 3 titik. Ambil X0 sama dengan 2, X1 sama dengan 4, dan X2 sama dengan 6. Di mana nilai Y0 sama dengan 3, Y1 sama dengan 6, dan Y2 sama dengan 8. Dengan menggunakan persamaan berikut, kita peroleh P2 sama dengan negatif X kuadrat ditambah 21X dikurangi 8 per 8. Substitusi X sama dengan 5 pada persamaan 2, P2. Kemudian kita peroleh P2 sama dengan 15,25. Jadi laju kecepatan yang diperlukan pada menit kelima adalah 15,25 km per jam. Selanjutnya metode yang ketiga, metode Newton polinomial. Datanya seperti nomor 1 dan nomor 2. Untuk soalnya tentukan berapakah kecepatan pada menit kelima menggunakan polinomial Newton orde 3. Untuk penyelesaiannya,
langsung dimasukkan X0 sama dengan 2-nya, kemudian X1 sama dengan 4, X2-nya sama dengan 6, dan X3-nya sama dengan 8. Untuk tabel selisih terbagi seperti ini, kemudian polinom Newtonnya dengan X0 sama dengan 2 sebagai titik data pertama adalah seperti ini persamaannya. Taksiran nilai fungsi pada X sama dengan 5 adalah P3 sama dengan 3 ditambah 1,5 dikali 5 dikurangi 2 ditambah 0,025 dikali 5 dikurangi 2 dikali 5 dikurangi 4 ditambah 0,0375 dikali 5 dikurangi 2 dikali 5 kurangi 4 dikali 5 kurangi 6, sehingga P3 di X sama dengan 5-nya sama dengan 7,4625. Untuk nilai sejati F5 sama dengan Len 5 sama dengan 7,4625. Jadi laju kecepatan yang diperlukan pada menit kelima adalah 7,4625 km per jam. Untuk kesimpulannya, dalam kasus ini, interpolasi Newton lebih mudah untuk digunakan, karena cara yang singkat dibandingkan kedua metode interpolasi lainnya. Selanjutnya, turunan numerik. Sebuah benda bergerak dengan persamaan ST sama dengan 3T pangkat 3 ditambah 4T kuadrat dikurangi 5T ditambah 6. Penyelesaian yang pertama, turunan pertama. VT sama dengan D per DT kali ST. Kemudian kita peroleh VT sama dengan S aksen T, yaitu turunannya sama dengan 9T kuadrat ditambah 8T dikurangi 5. Untuk turunan keduanya, AT sama dengan D per DT dikali S aksen T. X aksen T-nya sudah diketahui, kita masukkan dan kita peroleh untuk X S aksen kuadrat sama dengan 16T ditambah 8. Penyelesaian dengan tiga metode, yaitu metode selisih maju, selisih mundur, dan selisih pusat. Diberikan data dalam bentuk tabel seperti ini. Untuk yang pertama yaitu hampiran selisih maju. Hitung F aksen 2 dengan rumus hampiran selisih maju orde OH, orde OH. F aksen X0 sama dengan F1 dikurangi F0 per H. Kita peroleh F aksen 2-nya yaitu sama dengan 53. Untuk errornya kita peroleh negatif 9. Yang kedua, hampiran selisih mundur. Hitung F aksen 2 dengan rumus hampiran selisih mundur orde OH sama seperti tadi, rumusnya F aksen X0 sama dengan F0 dikurangi F-1 per H. Kita peroleh F aksen 2-nya sama dengan 35, untuk errornya negatif 9. Hasilnya sama seperti hampiran selisih maju. Nah, untuk yang terakhir, hampiran selisih pusat, yaitu hitung F aksen 2 dengan rumus hampiran selisih pusat orde OH kuadrat. X0 sama dengan 2, X-1 sama dengan 1, X1 sama dengan 3, dengan H sama dengan 1. F aksen O sama dengan F1 dikurangi F-1 per 2H. Kita peroleh F aksen 2-nya yaitu 44 dan errornya negatif 2,66. Untuk kesimpulannya, menurut saya metode yang paling baik untuk permasalahan di atas adalah error atau galat yang mendekati 0, yaitu pada hampiran selisih pusat. Error pada hampiran selisih pusat adalah negatif 2,66, sedangkan pada hampiran selisih maju dan selisih mundur adalah negatif 9. Selanjutnya yang terakhir yaitu integrasi numerik. Soal yang pertama, gunakan aturan trapesium 1 segmen, 2 segmen, dan 4 segmen untuk mengungkapkan integral
0 sampai 1, 4x dikurangi x kuadrat dx. Kemudian hitung kesalahan perhitungan dari masing-masing pendekatan. Penyelesaiannya, harga eksak untuk ungkapan integral tersebut adalah 1,667. Harga eksak ini berfungsi untuk memperoleh perbandingan kesalahan antara perhitungan secara analitik dengan hasil pendekatan numerik. Yang pertama, pendekatan integrasi dengan menggunakan satu segmen. Jika batas bawah A sama dengan 0 dan batas atas sama dengan 1, maka lebar segmen dapat ditentukan dengan H sama dengan B dikurangi A per N. Karena N sama dengan 1, maka lebar segmen H sama dengan 1, sehingga pada X0 sama dengan 0, F0 sama dengan 4 dikali 0 dikurangi 0 kuadrat sama dengan 0. Selanjutnya menjadi I sama dengan H per 2, F0 ditambah F1. Jadi I sama dengan H per 2, F0 ditambah F1 sama dengan 1 per 2, 0 ditambah 3 sama dengan 1,5. Kesalahan hasil pendekatan integrasinya sama dengan 1,6667 dikurangi 1,5 per 1,6667 dikali 100% sama dengan 10,002%. Yang kedua, pendekatan integrasi dengan menggunakan dua segmen. Lebar segmen untuk pendekatan ini adalah H sama dengan B dikurangi A per N. Caranya hampir sama seperti yang pertama tadi. Kemudian kita peroleh I sama dengan 0,5 per 2, 0 ditambah 2,2 dikali 0,5 ditambah 3 kali 0 sama dengan 1,62,5. Kesalahan hasil pendekatan integrasinya 1,6667 dikurangi 1,625 per 1,6667 dikali 100% sama dengan 2,5019%. Yang ketiga, pendekatan integrasi dengan menggunakan 4 segmen. Masih sama caranya, kemudian kita peroleh I sama dengan 0,25 per 2 dikali 0 ditambah 2 dikali 0,9375 ditambah 2 kali 1,75 ditambah 2 dikali 2,4375 ditambah 3 sama dengan 1,6563. Kesalahan hasil pendekatan integrasinya yaitu kita peroleh 0,624%. Kalau diperhatikan dari ketiga hasil yang telah diperoleh di atas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa dengan memperbanyak jumlah langkah, maka akan diperoleh hasil yang semakin dekat dengan hasil eksaknya. Namun yang perlu disadari juga bahwa dengan memperbanyak jumlah langkah, maka proses perhitungannya pun akan semakin membutuhkan waktu lebih lama. Selanjutnya, soal kedua. Hitunglah integral di bawah ini menggunakan aturan titik tengah dengan satu segmen, 2 segmen, dan 4 segmen. Integral 0 sampai 1, 4x dikurangi x kuadrat dx. Kemudian hitung kesalahan perhitungan dari pendekatan tersebut. Penyelesaiannya, hasil eksak sama seperti yang tadi. Untuk yang pertama, kita peroleh hanya sama dengan 1, dan integral 0 sampai 1, 4x dikurangi x kuadrat sama dengan dikali dx, yaitu 1 dikali 4 dikali 0,5 dikurangi 0,5 kuadrat sama dengan 1,75. Kesalahan yang diberikan oleh pendekatan ini adalah 4,9979%. Untuk yang kedua, hanya sama dengan 0,5 dan diperoleh integralnya yaitu 1,6875. Untuk kesalahannya yaitu 1,248%. Yang ketiga, kita memakai H
Kita peroleh integralnya yaitu 1,6719 dan kesalahannya 0,312%. Untuk selanjutnya yaitu soal ketiga, dapatkan pendekatan dari integral di bawah ini menggunakan aturan Simpson dengan dua segmen. Integral 0 sampai 1, 4x dikurangi x kuadrat dx. Kemudian hitung kesalahan perhitungan dari pendekatan tersebut. Hasil eksaknya sama seperti soal-soal sebelumnya. Untuk A sama dengan 0, B sama dengan 1, dan N sama dengan 2. Untuk integrasi dua segmen. Tentukan lebar segmen H sama dengan 0,5. Kita peroleh pendekatan integrasinya yaitu 4x dikurangi x kuadrat dx, 0,5/3 dikali 0, ditambah 4 dikali 1,75 ditambah 3 dikali 0, sama dengan 1,6667, dan kesalahan yang diperoleh yaitu 0. Yang terakhir, hitung pendekatan integral 1 sampai 3 E pangkat X dx dengan menggunakan metode Simpson 1/3 dengan 4 segmen. Hasil eksaknya diketahui yaitu 17,3673. Untuk pendekatan integrasi 4 segmen, diketahui A sama dengan 1, B sama dengan 3, dan N sama dengan 4. Jadi lebar segmen H sama dengan 0,5. Maka diperoleh integral 1 sampai 3 E pangkat X sama dengan DX sama dengan H/3 dikali F0 ditambah 4F1 ditambah 2F2 ditambah 4F3 ditambah F4. Hasilnya 17,3731 dan kesalahannya yaitu 0,0337%. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.